Di episode sebelumnya, kita melihat Gina yang tanpa sengaja mendorong Safa. Dia kemudian mencoba untuk menghubungi Rangga dan juga ayahnya untuk meminta bantuan. Namun sayangnya tidak ada satu orang pun dari mereka yang mengangkat teleponnya. Sementara itu di rumah sakit, Safa ditemani oleh Fahri. Nah beruntungnya kali ini Safa dan juga janinnya baik-baik saja. Mengetahui hal ini, Fahri pun meminta maaf kepada Syafa. Dia benar-benar merasa sangat bersalah kepada sang kakak. Nah dia juga bahkan tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri jika Gina sampai nekat lagi melakukan hal yang bisa membahayakan Safa dan juga bayinya. Mengingat Safa telah sangat lama menunggu kehadiran buah hatinya. Namun dengan tenang Safa mengatakan kalau Fahri tidak bersalah dan Gina melakukan hal tersebut karena dia sedang emosi dan terobsesi dengan Rangga. Setelah itu Fahri pun pulang mengantarkan Safa. Fahri memberitahu keluarganya kalau Gina hampir membuat Safa keguguran. Mendengar hal tersebut, sang ibu pun merasa sangat marah. Fahri dan sang ibu pun akhirnya memutuskan untuk menemui Gina di apartemennya. Sementara itu, Gina datang kembali menemui Rangga. Nah, di sana dia terus memohon agar Rangga tidak meninggalkannya. Dia lebih baik mati daripada harus hidup tanpa Rangga. Gina bahkan rela jika Rangga hanya menganggapnya sebagai seorang teman asalkan Rangga tidak menjauhinya. Tidak ingin berdebat, Rangga pun kemudian mengajak Gina untuk pergi ke suatu tempat. Dan di sisi lain, Fahri dan sang ibu akhirnya sampai di apartemen. Namun di sana mereka hanya bertemu dengan ayah Gina. Dan tidak ingin membuang-buang kesempatan, ibu Safa pun langsung menceritakan kronologi Gina yang telah membuat Safa hampir mengalami keguguran. Dia kemudian meminta uang ganti rugi sebesar 50 juta kepada ayah Gina. Mendengar hal tersebut, Pak Richard pun langsung mengatakan kalau ibu Safa memang tidak akan pernah bisa berubah. Dia selalu saja memberikan tarif untuk anaknya. Dan Fahri pun langsung meminta sang ibu untuk tidak melakukan hal itu karena tujuan mereka datang ke sini adalah agar Pak Richard bisa menjamin Gina untuk tidak mendekati kakaknya. Fahri juga kemudian mengatakan kepada Pak Richard kalau kakaknya bukanlah benda yang bisa dinilai dengan uang. Setelah itu, Pak Richard pun pergi meninggalkan mereka berdua. Dan di sisi lain, Rangga akhirnya berhasil membawa Gina pulang ke apartemen ayahnya. Sampainya di sana, ayah Gina langsung menginterogasi Gina yang telah mencelakai Safa. Nah, mendengar hal tersebut, Rangga pun langsung pergi tanpa mendengarkan penjelasan dari Gina terlebih dahulu. Gina pun terus memberontak dan ingin mengejar Rangga. Namun, sang ayah akhirnya berhasil mencegahnya dan menyuruhnya untuk segera masuk ke dalam apartemen. Sementara itu, Safa terus berdoa dan memohon agar dia bisa terus menjaga kandungannya sampai bayinya lahir. Dan Rangga terlihat sedang merapikan dan memasang kembali foto-fotonya bersama dengan Safa. Namun berbeda dengan Gina, dia terlihat bersitegang dengan sang ayah. Gina meluapkan semua kekecewaan dan amarahnya yang selama ini ia pendam kepada sang ayah. Gina merasa kalau ayahnya tidak pernah peduli dan menyayangi dirinya. Namun sang ayah malah menyudutkan dia dan mengatakan kalau sebagai anak dia tidak pernah bisa bersyukur bisa mendapatkan semua kemewahannya selama ini. Bahkan dia juga mengatakan kalau dia tidak pernah menginginkan kehadiran Gina dan hanyalah istrinya yang menginginkan seorang anak. Mendengar hal tersebut, Gina pun akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di depan sang ayah. Namun sang ayah berhasil mencegahnya. Dan di sisi lain, Rangga sangat merindukan kehadiran Safa. Dia juga teringat semua perbuatannya yang telah menyakiti hati sang istri. Rangga benar-benar sangat menyesali semua itu. Sementara Gina, dia terus mengingat semua kenangannya bersama dengan Rangga. Dia merasa sangat berterima kasih dan bersyukur bisa kenal dan dekat dengan pria seperti Rangga yang bisa membuat hidupnya menjadi lebih baik. Marwan meminta kepada Fahri untuk terus menjaga Safa agar tidak bertemu dengan Rangga dan juga Gina. Marwan tidak ingin Safa merasa stres dan mempengaruhi bayinya. Fahri pun menuruti permintaan Marwan, namun dia juga kemudian meminta agar Marwan tidak memaksa Safa untuk cepat-cepat membuka hatinya dan biarkan dia fokus dengan kehamilannya. Mendengar hal tersebut, Marwan pun mengatakan kalau dia sama sekali tidak akan memaksa Safa dan akan menyerahkan semua keputusannya kepada Safa. Tapi jika Gina berani mendekati dan mencelakai Safa lagi, Marwan berjanji kalau dia tidak akan segan-segan untuk menuntut Gina dan juga keluarganya. Mendengar perkataan Marwan, Fahri pun sangat
sangat berharap kalau dia akan menjadi kakak iparnya. Di sisi lain, Rangga menemui Safa di rumahnya. Di sana dia memberitahu kalau dia telah memulai usahanya menjadi seorang komikus. Bahkan dia sampai menjual motor kesayangannya untuk modal menerbitkan komiknya. Mendengar hal tersebut, Safa pun ikut merasa senang. Dia kemudian memberikan izin kepada Rangga untuk memegang perutnya. Tidak ingin membuang kesempatan, Rangga pun langsung mengelus perut Safa. Sementara itu, ayah Gina membawakan seorang dokter untuk memeriksa keadaan Gina. Melihat perhatian yang diberikan oleh sang ayah, Gina pun meminta agar sang ayah tidak perlu berpura-pura peduli kepadanya karena dia sekarang sangat benar-benar membenci ayahnya. Dan di sisi lain, setelah kepergian Rangga, Safa melihat Gina berada di dekat rumahnya. Tidak ingin terjadi sesuatu, Safa pun segera masuk ke dalam rumah. Namun setelah Fahri memeriksanya, dia tidak menemukan sosok Gina di sekitar rumah mereka. Tidak hanya itu, Safa juga bahkan terus merasa diikuti oleh Gina sampai di sekolahnya. Dan hal ini membuatnya merasa sangat ketakutan. Safa akhirnya menghubungi Rangga dan menceritakan semuanya. Setelah mendengar cerita Safa, Rangga pun segera mengingatkan Safa untuk berhati-hati. Karena menurut ayahnya, Gina adalah orang yang sangat nekat. Bahkan dia juga menceritakan kalau Gina yang hampir mengakhiri hidupnya. Dia selalu melakukan hal-hal yang bisa mencuri perhatian sang ayah. Setelah mendengar penjelasan Rangga, Safa akhirnya memutuskan untuk menemui Pak Richard. Sesampainya di sana, Safa langsung menasihati Pak Richard kalau dia harus berubah untuk menjadi ayah yang lebih baik untuk Gina. Jika selama ini Gina salah, maka sudah tugas orang tuanya lah untuk membimbing anaknya kembali ke jalan yang benar. Gina benar-benar butuh bantuan untuk membuat mentalnya kembali sehat. Karena jika tidak, maka dia akan terus-menerus mencelakai orang lain dan melukai dirinya sendiri. Safa juga bahkan mengatakan kalau dia akhirnya mengerti alasan kenapa Gina menyukai pria yang lebih tua darinya, karena dia benar-benar membutuhkan sosok figur ayah. Setelah mendengar perkataan Safa, Pak Richard akhirnya mengikuti saran sang dokter untuk membawa Gina ke psikiater. Sang dokter pun menyatakan jika Gina melakukan pengobatan dan terapi yang rutin, pasti akan membuat dia segera sembuh dan menghilangkan trauma yang selama ini dia simpan. Marwan dan Safa bertemu di sebuah kafe. Nah, di sana Marwan mengatakan kalau dia menyetujui usulan ibu Safa agar Safa tidak kembali dekat dengan Rangga karena dia tidak ingin kalau Gina kembali meneror dan menyakiti Safa. Marwan kemudian meminta agar Safa mengizinkan dia untuk menemaninya sampai dia melahirkan nanti. Keluarga Safa kembali bahagia. Mary telah kembali ke rumahnya dan Safa juga telah berbaikan dengan sang ibu. Dan hal ini membuat suasana rumahnya terasa kembali hangat. Di sisi lain, di saat Rangga sedang termenung dan mengingat semua hal yang telah ia lakukan kepada Safa, tiba-tiba saja dia mendapatkan sebuah pesan yang berisi kalau komiknya telah berhasil dibaca oleh banyak orang. Rangga pun segera menemui Safa untuk memberitahu kabar baiknya tersebut. Dan Safa yang mendengar hal itu pun langsung merasa ikut senang. Di sisi lain, Fahri menanyakan tentang keberadaan Marwan kepada supirnya. Namun alangkah terkejutnya ia setelah mengetahui kalau Gina ternyata adalah salah satu wanita yang ternyata pernah berhubungan dengan Marwan. Bahkan menurut pernyataan sang supir, Marwan juga kerap bergonta-ganti pasangan dan sering melakukan hubungan badan di dalam mobilnya. Sementara itu, Manda yang melihat keberadaan Marwan di dekat sekolah langsung memberitahu Safa. Namun begitu Safa menghubunginya, Marwan beralasan kalau dia akan pergi meeting dengan seseorang. Merasa curiga, Safa pun akhirnya mengikuti Marwan. Marwan rupanya bertemu dengan Gina di sebuah resto. Nah, di sana Gina mengatakan kalau dia akan mengakhiri semua rencana yang mereka buat. Dia akan berhenti untuk mengganggu Rangga dan juga meminta agar Marwan segera membuka hatinya untuk wanita lain dan berhenti mengharapkan Safa. Mendengar hal tersebut, Marwan pun merasa sangat kesal. Dia pun menanyakan kemana sosok Gina yang selama ini terobsesi sampai rela dihamili oleh dirinya. Dan tanpa mereka sadari, Safa ternyata telah mendengar semuanya. Safa pun segera meluapkan semua kemarahan dan kekecewaannya kepada Marwan. Tidak ingin kehilangan Safa, Marwan pun berusaha untuk meminta maaf dan mencegah Safa untuk pergi. Dan tanpa sengaja, perut Safa terbentur sebuah meja dan membuatnya harus dilarikan ke rumah sakit. Sampainya di rumah sakit, Rangga langsung meluapkan amarahnya kepada Marwan. Di sana, Safa terus memohon kepada sang dokter untuk menyelamatkan anaknya. Setelah kejadian tersebut, Fahri pun akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari perusahaan Marwan. Dan Safa akhirnya berhasil melahirkan seorang putri yang sangat cantik dan membuat semua keluarganya bahagia. Kemudian kita akan melihat rumah tangga Safa dan Rangga 4 bulan kemudian. Setelah
Setelah kehadiran putri pertamanya, Safa dan Rangga memutuskan untuk kembali bersama. Mereka pun kemudian mengadakan acara akikahan untuk putri mereka. Di tengah kebahagiaan mereka, tiba-tiba Gina pun datang dan memberikan sebuah bingkisan untuk putri mereka. Gina juga meminta maaf kepada Safa dan Fahri. Dia juga kemudian memberitahu kalau dirinya akan melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Dan setelah kepergian Gina tidak berselang lama, Marwan pun datang dan memberikan bingkisan untuk anak Safa dan Rangga. Dia juga meminta maaf kepada mereka berdua. Dan di akhir video, kita akan melihat Gina yang memposting video dirinya di media sosial dan menceritakan tentang semua kejadian yang ia alami selama ini. Sehingga ia pun mendapatkan banyak sekali komentar negatif dari para netizen. Nah guys, itulah akhir dari film Jalinan Terlarang. Sampai jumpa di video berikutnya.